bulan itu ibu sibuk dengan kegiatan PPG ya, berkaitan dengan pendidikan profesi guru. Nah, saat ini kita bertemu kembali, sangat senang begitu ya. Kemudian untuk selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa ya. Doa kelasnya ya. Baiklah, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama Kristen. Berdoa mulai. Anak-anakmu ini melakukan aktivitas kuliah kami, kiranya Engkau berkatilah Tuhan, agar kami bisa menjawab dan bisa mengerti dan dijelaskan oleh ibu guru kami. Berkatilah juga ibu guru kami Tuhan, agar dia bisa menjelaskan dengan baik. Terima kasih Yesus, berdoa amin. Baik, terima kasih ya untuk kelasnya sudah berdoa untuk kita. Ya. Baik, untuk selanjutnya ya, Ibu akan menyampaikan berkaitan dengan kegiatan layanan kita, yaitu bimbingan klasikal pada hari ini, yaitu dengan 3 tujuan layanan ya. Nanti Ibu mengharapkan kita bersama-sama ya. Yang pertama, kalian bisa dapat menyimpulkan pengertian bullying ya. Kemudian yang kedua, dapat mengklasifikasikan jenis-jenis bullying beserta solusinya ya. Kemudian yang terakhir, dapat menunjukkan sebab-sebab muncul bullying dan dampak bagi para bullying. Itu yang akan istilahnya harapan kita gitu ya, untuk kegiatan layanan ini, itu yang akan kita capai bersama-sama ya. Kemudian ini ya, untuk kegiatan ini ya, ada tugas-tugas tanggung jawab kalian sebagai peserta didik gitu ya. Nanti ya, di tahap inti ya, kalian akan ditayangkan sebuah video dan juga ada gambar-gambar nanti ya. Kemudian kalian refleksikan ya, apa sebenarnya yang ada di video itu ya. Kemudian kalian akan melakukan tanya jawab ya. Nanti kalau misalnya ada yang bertanya, kepada ibu dan akan jawab. Jadi aturannya nanti kalian angkat tangan ya. Kemudian sebutkan nama ya. Nah, untuk kegiatan akhirnya nanti itu akan ada membagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik, dan ini ya, instrumen penilaian. Itu yang dikerjakan nanti di akhir kegiatan ya. Baik, sampai sini paham? Paham. Oke, kalau paham, bagaimana semuanya sudah siap? Siap. Siap ya? Nah, baik, kalau sudah siap kita lanjutkan. Nah ini, sebelum kita memulai kegiatan ini itu ada permainan sedikit gitu ya. Silahkan berdiri dulu. Silahkan lihat di layar ya. Kita melakukan ice breaking ya. Petunjuknya ikuti apa yang ibu katakan. Dengan kata kuncinya ibu bilang ya. Nah, misalnya kalau ibu bilang pegang kepala, kalian pegang ya. Dan seterusnya ya. Kata kuncinya ingat ibu bilang. Bisa dimulai? Mulai ya. Oh, coba kita mulai ya. Ibu bilang pegang kepala. Ibu bilang pegang pundak. Pegang mata. Nah, terus pegang telinga. Baik, sudah cukup ya. Silakan duduk kembali. Nah, itu ya. Streaking kita untuk pagi ini. Ternyata hasilnya masih ada yang ikut apa ibu bilang gitu ya. Sebenarnya kata kuncinya ibu bilang. Kalau ibu tidak menyebutkan ibu bilang tadi, jangan ikuti. Ibu kan ada tadi, cuma menyebutkan pegang, gitu kan? Nah, jangan ikuti harusnya, gitu ya. Nah, itu permainannya cukup menarik, sederhana. Nah, itu istilahnya melatih konsentrasi kalian, gitu ya. Apa sebenarnya yang dimau oleh saya, begitu. Kata kuncinya ibu bilang, tapi masih ada yang ngikutin, gitu ya. Padahal ibu tidak ada mengatakan ibu bilang, gitu ya. Baik, untuk selanjutnya, nah ini ya, untuk materi kita yaitu tentang bullying, ya.
Kita lihat ini ya. Video. Silakan kalian amati. Saya. Sekarang saya kasih satu pertanyaan yang bisa nanti juga aja. Sebutkan contoh pasal yang mengatur tentang HAM. Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945.
tadi video sudah dibukakan, itu tentang apa kira-kira? Tentang bullying. Tentang bullying, ya. Kemudian pernah tidak kalian melihat perilaku bullying itu? Pernah? Gimana kira-kira? Seperti mengejek Di sekolah. dan Di sekolah. Terus di mana lagi? di masyarakat bisa Di masyarakat, gitu ya. Pasti pernah melihat perilaku bullying itu. Iya. Kemudian, ya, apakah kalian pernah menjadi pelaku bullying? Tidak. Yakin? Ya, baik, kalau tidak pernah syukur gitu ya. Karena itu adalah suatu perilaku yang tidak baik. Ya. Kemudian jadi korbannya pernah tidak? Pernah. Bentuknya seperti apa? Diejek begitu ya. Kemudian apa lagi? Dikata-katain segala buruk seperti itu. Berarti ini ya, ketua kelasnya pengalaman gitu ya. Berarti pernah menjadi korban bullying. Ya. Nah, untuk pengertiannya sendiri seperti apa sih? Ya. Bullying itu pengertiannya apa? Coba ada yang bisa menjelaskan untuk kita? Nah, sekarang ya silakan. Nama saya Natali. Bullying adalah penindasan dan kekerasan yang disengaja yang dilakukan oleh satu orang ataupun kelompok. Baik, terima kasih ya sudah menjawab. Siapa lagi? Ada yang bisa kira-kira bullying seperti apa, perilaku yang bagaimana begitu ya? Nah, seperti teman kalian tadi katakan itu bentuk kekerasan. Ya, baik kita lihat. Nah ini ya. Silakan dibaca satu orang. Bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku dengan kekuatan dominan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Ya, terima kasih Nadit ya sudah menjawab, itu sudah membacakan untuk kita. Nah, itu pengertian bullying ya, sebuah perilaku ya dengan kekuatan dominan yang dilakukan secara berulang-ulang gitu ya, dengan tujuan mengganggu. Nah, ini ada kata mengganggu. Berarti bullying itu sifatnya mengganggu orang lain gitu ya. Nah, sampai di situ paham? Baik, bullying gitu ya. Baik, untuk selanjutnya, nah ini ya, ini yang disebutkan oleh ini tadi ya, teman kalian. Jenis bullying itu ada 4 ya. Ada yang bisa menjelaskan? Paham dari keempat itu atau salah satu saja? Silakan ya. Bullying secara verbal yang seperti kita mengolok-olok teman, berkata kasar atau menyedih teman. Terus bullying secara fisik, kita nampar, kita pukul, kita cubit teman. Iya, benar Nak ya. Terima kasih atas jawabannya. Ada yang lain? Ada? Ya, silakan. Bullying elektronik, cara media sosial seperti berkomentar jahat dan menghina. Contohnya seperti apa Nak? Kalau misalnya dari elektronik itu? Contohnya Misalnya dari mana? berkomentar di sosial media. Sosial media seperti Facebook gitu ya. Ya, Dan Instagram dan lain sebagainya. Baik, terima kasih ya untuk salah satu teman kalian yang sudah menjelaskan tentang keempat bullying itu. Nah, itu akan menjelaskan ulang, begitu memperjelas. Jenis bullying itu ada 4 ya. Bullying secara verbal, benar yang dikatakan oleh teman kalian yang tadi, begitu ya. Kalau secara verbal itu sifatnya lisan, begitu ya, seperti dia misalnya mengolok temannya, begitu ya, itu termasuk bullying. Ya, hati-hati ya. Kalau ada yang mengolok temannya itu salah satu bentuk bullying, gitu ya. Biasanya bentuknya seperti apa? Mengolok nama orang tuanya, begitu ya. Kemudian mengolok kamu jelek dulu, gitu ya. biasanya. Iya. Nah, itu salah satu jenis, ternyata jenis bullying gitu ya. Nah, jadi setelah kalian mengetahui itu, jangan lakukan, gitu ya. Kemudian yang kedua, bullying secara fisik. Nah, ini sering kita
begitu ya. Contohnya kalau secara fisik misalnya dia memukul temannya, kemudian mencekik temannya, menendang temannya, begitu ya. Itu termasuk dia ke dalam jenis fisik kan? Kemudian yang ketiga, kira-kira yang ketiga ada yang tahu nggak? Tidak tahu. Ya baik, Ibu akan jelaskan ya. Berkaitan dengan yang ketiga, ini secara relasional atau sosial, berarti ini dalam hanya lingkungan sosial kalian begitu ya, berarti dengan teman-teman gitu ya. Kemudian di luar itu bisa dengan orang lain dan teman kalian gitu ya. Bagaimana yang secara relasional? Kalau secara relasional itu sifatnya dia istilahnya sulit terdeteksi begitu bullyingnya gitu ya. Berarti seorang perilaku bullying itu sulit dideteksi. Contohnya bagaimana? Kalau yang sulit dideteksi itu seperti apa? Nah, contoh. Misalnya dia melalui lirikan mata. Nah, itu yang masuk Ibu yang relasional tidak bisa dideteksi dengan mudah. Ya, pernah lihat enggak? Ada orang yang dari lirikan matanya saja sudah berpengaruh begitu ya. Iya, dari postur tubuhnya saja sudah kita tahu, oh ini dia sudah menakut-nakuti begitu ya. Nah, itu yang ketiga. Paham? Ya, itu sulit dideteksi ya perilaku bullyingnya. Kemudian yang keempat, nah ini juga teman kalian tadi sudah ada ya menjelaskan tentang bullying secara elektronik, cyberbullying. Ya. Ini sudah jelas dari sosial media. Ini sering terjadi biasanya melalui Facebook, gitu ya. Kemudian Instagram, Twitter, banyak lagi media-media lainnya, gitu ya. Contohnya bagaimana, Nak? Biasanya seperti apa? Nah, itu sudah dijelaskan oleh teman-teman juga tadi. Ya. Contohnya misalnya dia mengirim stiker ke temannya, begitu ya. Nah, dalam bentuk stiker itu dia bisa melakukan perilaku bullying itu kepada teman-teman. Nah, pernah kasus ya di sekolah kita itu Ibu lupa ya di tahun berapa ini 2019 kalau tidak salah, itu ada siswa mengirim stiker ya ke grup kelas itu. Jadi dia tidak tahu di grup kelas itu juga ada gurunya begitu ya. Tapi dia minta maaf begitu. Jadi hati-hati ya penggunaan media itu sekarang itu sudah ada asalnya begitu ya. Jadi kita tidak sembarangan gitu ya. Nah, dari keempat itu bisa kira-kira kalian membedakannya? Bisa ya? Nah, Ibu mengharapkan nanti kalian bisa mengklasifikasikan keempat ini. Oh, ternyata ya, jenis bullying itu ada 4 dan contohnya berbeda ya, dari jenisnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ya. Sebab munculnya perilaku bullying. Nah, yang pertama, ya, ini adanya tradisi turun-temurun dari senior, benar enggak? Benar, Bu. Ya, kalau kita lihat di sekolah begitu ya. Dia melihat perilaku kakak tingkatnya. Dia ngikut gitu ya. Nah, itu bisa menimbulkan perilaku bullying. Ya. Kemudian yang kedua, keinginan untuk balas dendam. Ya, karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Berarti dia pernah menjadi korbannya. Jadi dia melampiaskan lagi ke orang lain. Ya, itu penyebab yang kedua. Kemudian yang ketiga, perasaan ini menunjukkan kekuasaan dan kekuatan. Benar ya? Iya. Karena dia ini merasa istilahnya ada kekuatan, hebat saya begitu ya. Jadi dia merasa oke. Ya, jadi dia seenak-enaknya pada korban bullying itu. Ya. Kalau kita lihat korbannya ini cenderung ini ya, korbannya orangnya pintar, mudah pendiam begitu ya. Nah, ya itu yang sering dibully. Ya. Di video tadi begitu kan? Iya. Ya. Kemudian apa lagi kira-kira? Penyebabnya karena apa? Ada yang bisa ini sebutkan? Kurangnya perhatian dari orang tua hingga terjadi perilaku menyimpang seperti bullying. Ya, boleh. Kurang perhatian ya. Ya, ini juga sering terjadi karena adanya kurang perhatian dari orang tua. Jadi anaknya itu
semaunya saja begitu ya. Ya. Perilakunya tidak terarah begitu ya. Baik, untuk selanjutnya nah ini ya. Yang keempat, kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Iya. Ya, bikin jelas yang nomor 4 ya. Iya. Kemudian 5, dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, kita berpikir begini ya, orang yang melakukan perilaku bullying itu karena dia ingin Puas. puaskan dirinya, Ya. begitu ya. Itu benar enggak? Benar. Ya. Setelah dia membuli seseorang, dia merasa Puas. puas begitu ya. Nah, itu termasuk perilaku yang menyimpang sebenarnya. Ya. Itu perlu dipertanyakan, mengapa kok setelah membuli orang kok merasa dia puas? Ya. Itu salah satu hanya menyimpang juga ya. Dengan karena dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu atau geng. Pernah ketemu nggak? Di sini saja sebenarnya di satu kelas ini ada gengnya atau gimana? Ada. Ya. Ada berarti ya. Punya geng bisa gitu ya, tapi harus yang Positif. Nah, kalau dijelaskan nomor 6 ini, ya, ada geng mungkin geng-geng tertentu yang sifatnya bisa membantu orang lain itu. Iya. Nah, sifatnya anak nakal gitu ya. Ada geng tersendiri dia. Mereka mau membuli seseorang itu ada gengnya. Iya. Ya, pernah nggak ada seperti itu? Segala geng motor biasanya, Bu. Ya. Iya. Ya. Nah, sampai di situ paham? Nah, kalau kita bertanya tentang penyebabnya, ya, di balik penyebab itu pasti ada apanya? Iya, akibat atau dampak yang diberikan begitu ya, oleh pelaku bullying kepada korban bullying. Ya, dampaknya seperti apa? Kita kasihkan contoh, bisa. Kurangnya percaya diri. Nah, terus apalagi? Depresi, apalagi? Kira-kira gangguan mental. Ya, depresi itu masuk gangguan mental kan? Bahkan bisa menyebabkan bunuh diri, Bu. Ya, benar sekali ya. Ada kasus tidak lama ya di televisi itu ada sampai ada yang meninggal begitu yang bunuh diri dia karena merasa sampai nggak mau sekolah ya. Iya. Anaknya itu ya sampai meninggal. Ya, itulah gitu ya korban dari perilaku bullying. Coba kita lihat ya. Nah, ini yang disampaikan oleh teman kalian tadi. Kita lihat dampaknya apa saja. Ini ada 4 dampak negatif. Iya, ya. Korban bullying gitu ya. Kemudian yang pertama itu terganggu fisiknya, pasti ya. Iya. Kalau misalnya kita lihat dari jenis ini perilaku bullying itu ada yang bullying secara fisik, gitu ya. Otomatis dampak negatifnya itu dia terganggu. Fisiknya bagaimana? Kalau misalnya orang memukul kita, pasti fisik kita juga sakit. Sakit. Ya. Kemudian yang kedua, tertekan psikisnya atau kejiwaannya itu disampaikan oleh teman kalian Adit tadi. Ya. Misalnya stres, ya. Kemudian mentalnya terganggu. Ya. Karena apa? Karena dia tadi merasa cemas mungkin ya. Kemudian Ketakutan. merasa apa? Ketakutan. Ya. Gitu ya, sehingga psikisnya terganggu. Ya. Kemudian yang ketiga, ini gimana nak? Yang ketiga ini pergaulan sosialnya terganggu. Ini contohnya bagaimana? Nah, itu salah satunya. Apa lagi? Apa lagi? Susah bergaul. Apa lagi? Nah, itu salah satunya ya. Ada banyak yang sudah teman kalian contohkan tadi, itu berkaitan dengan pergaulan sosialnya terganggu. Dia pendiam akhirnya ya, karena merasa takut, cemas begitu ya. Jadi dia merasa semuanya nggak percaya diri, begitu ya, karena misalnya olokan temannya begitu ya. Nah, itu. Bagaimana kira-kira? Paham ya? Baik, untuk yang keempat, terganggu prestasi belajarnya. Ini pasti ya, Iya. karena dia merasa apa istilahnya diolok,
ejek begitu ya. Jadi dia merasa malu, nggak percaya diri, lalu tidak turun sekolah. Otomatis itu berdampak kepada nilainya. Ya, sering dia tidak sekolah, maka nilainya juga jelek. Nah, itu dampak dari perilaku negatif bagi korban. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan menyampaikan bagaimana perasaan kalian. Ya, setelah kalian mendapatkan materi tentang bullying ini, bagaimana perasaannya? Silakan salah satu perasaannya setelah mengetahui begitu ya. Bagaimana perasaannya? Ya silakan. Mengenalkan nama saya Vidya. Perasaan saya setelah mendapat materi tersebut yaitu yang pertama, saya lebih mengetahui bagaimana cara saya menjaga sikap kepada orang lain, baik itu perkataan, perilaku saya, sehingga saya dapat mengaplikasikan ke teman-teman saya untuk lebih berbaur lagi, untuk lebih melakukan hal-hal yang positif. Baik, terima kasih Nadit ya. Itu berkaitan dengan perasaan Nadit, katanya setelah mengetahui materi. Berarti bermanfaat bagi dia. Ya, kemudian ada lagi. Nah, setelah ini, ya, manfaatnya apa untuk kalian? Secara pribadi begitu ya. Setelah mengetahui perilaku bullying seperti ini, perilaku yang menyimpang, perilaku yang negatif begitu ya. Manfaatnya apa buat kalian? Supaya apa begitu ya? Gunanya apa untuk saya? Setelah saya mengetahui materi ini, kira-kira apa? Manfaatnya untuk saya itu apa? Ya? Mana ada? Ya, silakan salah satu. Menambah wawasan, terus kalau kita ketemu perilaku bullying, kita dapat melapor ke guru atau mencegah sebelum terjadinya kasus bullying itu lebih lanjut. Baik, terima kasih. Ada lagi? Manfaatnya mendapat ilmu tentang bullying dan dapat mengaplikasikannya supaya tidak membuli teman sesama sama temannya. Terima kasih ya. Nah, itu manfaat kita mengetahui materi tentang perilaku bullying. Itu sebagai menambah wawasan kita ya, tentang perilaku bullying. Oh, ternyata perilaku bullying itu tidak baik gitu ya. Ternyata itu bisa mengganggu orang lain. Yang kita lihat itu hanya sepele begitu ya, tapi ternyata dampaknya besar untuk korban bullying itu sendiri. Ya. Nah, untuk selanjutnya rencana kalian nih apa? Ya, setelah kalian mengetahui materi tentang bullying ini, apa rencana kalian ke depan? Mau kalian apa begitu ya? Untuk perilaku bullying itu sendiri atau untuk korban bullying? Apa yang kalian lakukan? Rencananya gimana? Oh, bullying itu ternyata nggak baik. Rencana saya ke depan seperti ini. Ya, silakan Nadif. Mungkin menurut saya Bu, membuat kegiatan-kegiatan yang lebih positif lagi. Contohnya seperti ekstrakurikuler, bermain sepak bola. Jadi hal-hal positif tersebut dapat lebih berkualitas lagi dibandingkan tindakan bullying. Ya, seperti itu Bu. Terima kasih ya untuk jawabannya. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, untuk selanjutnya Ibu akan membagikan RKPD yang itu nanti akan kalian isi, begitu ya, dan juga instrumen penilaian. Silakan ketua kelasnya bisa bantu Ibu ya, membagikan. Dibagikan ya. Kemudian nanti jangan lupa tulis namanya. Tulis namanya aja ya. Kalau kelasnya nggak usah.
Masih ingat tidak apa yang disampaikan tadi? Jadi apa yang disampaikan dalam KPD nah itu dikerjakan di LKPD-nya ya. Ibu minta waktunya 5 menit ya. Nah, kalau sudah selesai 5 menit silakan dikumpulkan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Gimana? Sudah selesai?
Ada yang sudah sudah selesai mana? Sudah selesai semua ya? Ya, Bu. Nah, sekarang RKPD yang sudah kalian isi dan dokumen juga kalian sudah isi. Sekarang kita menyimpulkan, gitu ya. Apa kesimpulan yang kita dapat hari ini? Ya, silakan siapa yang bisa menyimpulkan? Nadif, silakan. Ya, yang dapat saya simpulkan yaitu yang pertama, saya dapat mengetahui pengertian bullying, bahwa tindakan bullying itu adalah tindakan yang tidak baik atau yang bersifat kekerasan, dan kita juga dapat mengetahui sifat-sifat bullying tersebut dan jenis-jenisnya, yaitu seperti yang dijelaskan tadi sebagai sejumpa, dan juga kita tahu dampak, akibat, serta juga cara kita menghadapi tindakan bullying tersebut. Terima kasih ya. Ada lagi yang lain yang dapat memberikan kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini? Ya? Nah, kesimpulannya ya, intinya kita jangan melakukan perilaku bullying itu karena itu bisa merugikan Orang lain. Ya. Kemudian untuk rencana layanan ibu yang akan datang ya, tetap dengan materi yang sama ya, yaitu materi tentang bagaimana cara mengatasi atau melawan perilaku bullying. Nah, itu nanti untuk materi sekarang. Ya. Bagaimana, ada pertanyaan sebelum kita tutup kegiatan ini? Tidak ada? Baik, Ibu rasa ya untuk kegiatan hari ini cukup. Nah, untuk mengakhirinya kita akhiri dengan berdoa. Ya, siapa yang berdoa? Silakan maju. Ya, silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Saya pimpin dengan doa dalam Kristus. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat berkumpul hari ini di ruangan ini bersama-sama. Ya Tuhan, pembelajaran kami sudah selesai dan sekarang kami pulang ke rumah kami masing-masing. Tuntun berkati kami di jalan agar kami sampai di rumah kami dengan selamat dan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih ya untuk penontonnya. Nah, sekarang kegiatan kita sudah selesai. Ibu mengucapkan selamat pagi. Pagi.